Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, sebelum kita menonton video ini, mari kita saksikan sama-sama pesan berikut ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Grab. Pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi, berbagi pengalaman juga tentang cara memperbesar lulus tes CPNS ataupun P3K yang sekarang juga akan dibuka. Saya rasa juga relevan ya. Ini saya contohkan dengan yang saya lalui kemarin, yaitu formasi CPNS dosen. Dari sekian cara dan tips yang saya lakukan ini dan sudah saya jalani, dan alhamdulillah saya lulus CPNS dosen di Universitas Negeri Manado. Ini tidak terlepas dari bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips-tips dan cara-cara yang mungkin berhasil terhadap saya ini dan bisa jadi juga berhasil terhadap teman-teman semua. Oke, saya langsung saja masuk ke cara dan tipsnya. Yang pertama itu kan kita ketika pengumuman penerimanya sudah keluar, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengumpulkan informasi ya, formasi sesuai dengan latar belakang pendidikan kita atau background kita. Misalnya seperti saya, S2 pendidikan sosiologi karena saya ingin jadi dosen, jadi saya ambil patokannya adalah magister saya gitu ya, magister pendidikan sosiologi. Nah, kita harus cari itu di mana saja kampus yang membuka ya, di kampus-kampus mana saja ada formasi CPNS dengan background magister pendidikan sosiologi ya. Kemarin itu banyak ya, sebenarnya kita harus buat catatan ya. Kalau kemarin saya buat catatan, misalnya yang pertama Universitas 11 Maret itu ada 4 formasi. Yang kedua Universitas Negeri Padang 1 formasi. Yang ketiga Universitas Negeri Manado ada 5 formasi. Universitas 11 Maret kalau tidak salah ada 5 formasi juga. Kemudian kalau tidak salah ada juga Universitas Lambung Mangkurat, waktu itu 2 formasi. Dan masih ada lagi ya yang ada 2 formasi, ada yang 1 formasi. Nah, itu kita catat semua ya, kita catat semua. Kemudian nanti kita dari list tersebut kita checklist ya, mana yang penerimaannya, yang formasinya paling banyak ya. Ini kan tadi kita ingin mencari peluang lulus yang lebih besar ya. Nah, nanti kita harus eliminasi ya, ini satu ya, yang satu ini kemungkinan lulusnya kecil. Nah, kemarin itu yang saya pilih adalah ada 2 ya. Universitas 11 Maret itu ada 5 formasi. Kemudian ada Universitas Negeri Manado. Jadi dari sekian banyak itu yang tersisa yang harus saya seleksi ada 2, yaitu Universitas 11 Maret dan Universitas Negeri Manado. Nah, dari 2 tersebut ya, dari sekian banyak catatan ya, saya dapatkan 2. Itu kita cari lagi ya, kampus mana yang tidak memiliki jenjang S2 ya, kampus mana yang tidak memiliki jenjang S2. Kenapa kita harus sampai ke sana? Karena kita ingin melihat persaingannya. Kalau kampus tersebut memiliki jenjang S2, berarti kita akan bersaing dengan alumninya ya. Kalau kita bersaing dengan alumninya, ya kita tidak menafikan ya, yang namanya KKN itu ya bisa jadi ada
Ya meskipun kita harapkan tidak ada ya. Nah, tapi untuk mengurangi kemungkinan tersebut, kita harus cari saja kampus yang tidak memiliki jenjang S2. Ya, jadi kita tidak bersaing dengan alumninya. Nah, ini terserah teman-teman mau digunakan di awal, di tengah gitu ya, boleh. Kemudian juga mempertimbangkan lokasi instansi yang kita tuju. Ya. Biasanya kalau instansinya itu di pusat kota, ya, itu peminatnya pasti banyak. Ya, misalnya Universitas 11 Maret ya di Solo, itu kan pasti yang dari UI, yang dari kampus-kampus ternama lainnya ya, pasti ke sana melamar. Nah, kemudian saya bandingkan kalau di Universitas Negeri Manado ya, karena ini agak lokasinya agak jauh, ya mungkin orang akan berpikir untuk mengambil tes di sana. Ya, itu kita bisa melihat, menjadikan itu sebuah peluang ya. Kemudian mempertimbangkan kondisi lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Ya, kita harus mengikuti perkembangan terkini. Misalnya pada waktu itu di Manado ada di daerah Sulawesi ya, ada musibah yang di Palu gitu ya, bencana yang di Palu. Kemudian ada juga gunung yang kabarnya akan meletus gitu ya di daerah Manado sana. Ya, fenomena alam tadi dan fenomena sosial ini membuat orang berpikir mungkin tidak mau untuk mengambil tes di sana. Nah, kita ambil, ya kita harus ambil resikonya juga gitu ya. Tetapi dengan begitu kan peluangnya akan lebih besar. Ketika orang tidak mau ke sana, kita ke sana, maka peluang kita untuk lulus juga akan lebih besar. Kalau kemarin yang saya lakukan seperti itu, ya mungkin kita berpikir bahwa meskipun formasinya satu, kita karena kita misalnya cerdas, kita dari kampus ternama, kita tetap yakin akan lulus ya. Tetapi kan kalau dihitung dari segi peluang itu sangat kecil ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang ingin tes CPNS-nya ini atau P3K ini tidak sekedar coba-coba, tetapi punya keinginan untuk mendapatkan peluang lulus yang lebih besar, teman-teman bisa coba tips atau cara yang saya lakukan ini. Ya tentu tidak terlepas lagi dengan faktor kita ya, dan juga apakah kita berusaha, apakah kita belajar gitu ya, apakah kita mempelajari, mengupdate informasi setiap hari. Nah, itu tergantung kita juga, tidak bisa juga hanya dengan perhitungan seperti itu kemudian kita tidak belajar gitu ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, itu juga ada faktor dari Tuhan gitu ya. Banyak-banyak juga berdoa. Bagi yang muslim ya jangan lupa sholatnya, tahajud, duha dan lain sebagainya. Doanya juga diperkuat gitu selain usahanya tadi. Nah, untuk kondisi kemarin kalau tidak salah di kampus saya itu yang melamar kalau tidak salah ya, saya agak lupa, tidak sampai 20 orang. Sedangkan yang diterima adalah 5 orang. Jadi kan peluang lulus dari 20 banding 5 itu kan sangat besar ya. Mungkin itu adalah karena faktor-faktor yang tadi. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan semoga teman-teman semua bisa lulus ya untuk menjadi ASN, untuk mengabdi kepada negara juga. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa like dan share kepada teman-teman lainnya kalau rasanya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan silahkan tulis di kolom komentar bagi teman-teman yang ingin bertanya, ingin sharing, ya, ingin berbagi informasi dengan saya. Silahkan, insya Allah akan saya balas satu persatu. Terutama jangan lupa support channel ini dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naluri Edukasi.